Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Taurus, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja di saat ini sedang terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana keadaan hubungan kamu bersama dengan dia, seseorang yang saat ini tega nyelingkuhi dirimu, oke? Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Taurus, langsung saja. Ini dia, ada energi dari Queen of Wands, kemudian ada di situ, berikut ada di sana, berikut hadir energinya ini, dan kemudian ada energinya di sini ya. Oke, kemudian ada itu, ada di sini. Wow, kamu masih coba untuk setia ya bersama dengan dia, walaupun jelas-jelas senyata-nyatanya dia sedang menyelingkuhi dirimu gitu ya. Jadi Mari lihat, bisa aja orang ini tuh beneran terlarut banget ya dengan kehidupannya dia yang baru bersama orang yang lain itu, sehingga dia benar-benar ini ya ceritanya kayak yang sempat mengabaikan kamu ini ya. Dia nih sempat mengabaikan kamu, tapi ini tuh kamu tunggu aja ya. Jadi maksudnya Mari gini, memang kayaknya ini apakah ada kemungkinan seseorang ini tuh tobat suatu saat nanti di depan sana? Maka jawabannya adalah iya, ada kemungkinannya di sana gitu ya. Tobat untuk selesai dalam sepak terjang asmara cinta segitiganya dia gitu loh. Dan pada akhirnya dia nanti akan lebih memilih bersama dengan kamu. Mungkin saja ada beberapa dari kaum Taurus sudah melihat peristiwa yang Mari sampaikan ini, bahwa dia akan balik lagi sama kamu. Ada beberapa ya memang ya, kamu mau nggak mau, jika masih menginginkan bersama dengan dia, ya kamu harus sabar gitu ya. Kamu harus sabar, memang kesabarannya kamu itu tuh masih akan diuji sampai hitungan tahunan. Ya, tahunan. Misalnya 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Di sana. Memang butuh waktu, tapi itu kalau Mari tangkep akan ada kesempatan kemudian kamu menjadi nomor satu dan satu-satunya dalam kehidupannya dia gitu loh ya. Kalau saat sekarang ya tentu dia masih lebih kayak terkonsentrasi dengan yang di sana gitu loh ya, lagi terkonsentrasi dengan yang di sana karena kok kayaknya memang entahlah ya, hubungannya mereka ini tuh nampaknya sudah cukup jauh ini ya. Jadi kalau Mari lihat ini tuh bukan hanya kayak perselingkuhan pacar-pacaran doang ya, tapi boleh-boleh ini maaf, apa mereka sudah punya anak, walaupun mereka belum menikah ya, tapi mereka sudah punya anak gitu. Ada mungkin beberapa setelah punya anak nanti memang akan terjadi pernikahan ya, dia dengan orang lain itu. Nah di sana, atau ya memang sudah terjadi gitu ya, udah terjadi bahwa dia harus bertanggung jawab dengan orang lain itu. Jadi di sini tuh kalau Mari lihat ya, iya sih lebih prioritas yang di sana ya untuk saat sekarang, lebih prioritas. Tapi dia juga ini tuh gini, nggak mau juga ini sebenarnya nyakitin kamu, walaupun kok kayaknya nggak mungkin jika kamu tidak tersakiti gitu ya. Lah kamu diselingkuhi, apa cerita diselingkuhi nggak ngerasa sakit kan gitu ya. Nah tapi dia itu tuh bisa kayak yang berusaha agar bagaimana rasa sakitnya kamu itu tuh tidak ditambahkan lagi ya dengan perbuatan yang dia sengajakan. Nah kayak gitu. Jadi misal kalau kamu saat sekarang lagi ditinggalkan habis oleh si dia,
Katakan dia nggak pernah chatting kamu, dia nggak pernah telepon kamu, dia nggak pernah lagi jumpain kamu gitu ya. Nah, itu tuh memang sengaja dia lakukan. Supaya apa? Supaya ya memberikan kamu kesempatan lah ya. Memberikan kesempatan selebar-lebarnya bagi kamu untuk mencari pula kebahagiaan kamu. Gitu loh. Jadi dia kayak nggak mau menjadi ganjel penutup pintu ya. Kamu kemungkinan memiliki satu kehidupan yang lebih baik kalau dibandingkan ketika bersama dengan dia. Nah gitu ya. Jadi mungkin kamu kayak tega banget orang ini, bener-bener dia lepasin aku gitu ya. Tapi ya kalau menurut dia itu bukan satu hal yang tega, tapi itu adalah satu hal yang bijaksana untuk dia berikan kepada kamu. Gitulah. Jadi dia nggak mau bikin kamu itu tuh menunggu dia, menanti dia, berharap ke dia. Nggak mau dia. Makanya nggak pakai acara mencela-mencela ya, ini beberapa langsung cut off habis gitu ya. Atau mungkin dia masih ada dalam hidupnya kamu, tapi ya tentu saja jangan-jangan dia cukup jujur sama kamu ya. Misalnya ya urus ajalah perceraian kita katanya kan. Jadi perceraian itu tuh bukan hanya untuk memberikan tiket kebebasan bagi dia. Namun yang dia pertimbangkan itu juga adalah tiket kebebasan bagi kamu. Di situ. Kalau untuk saat ini, walaupun kamu kayak berusaha untuk mencegah dia ya, jangan selingkuh, ayo bersama dengan aku, kembalilah misalnya gitu ya, kamu bilang kan, aku terima kamu, aku maafin kamu misalnya, ayo kita bareng-bareng lagi. Boleh-boleh di situ tuh dia yang kayak enggak dulu deh gitu kan. Karena ada tadi tuh rasa tanggung jawab dengan yang di sana. Itu loh. Dan memang kalau dihitung-hitung oleh si dia ya, di saat ini tuh siapa yang dia lihat menjadi pasangan terbaik. Ini tuh bukan hanya pasangan baik ya, karena kalau baik kamu juga baik di sini. Tapi yang terbaik, ada ternya di situ ya. Nah untuk di saat ini tuh menurut dia adalah ya orang itu, pria lain itu, wanita lain itu. Gitu loh. Makanya dia itu tuh akan lebih memilih ya, lebih banyak energinya dia untuk pasangan dia yang lain di luar sana itu loh ya. Dan memang ya cinta bermain di sana itu loh, rasa sayang bermain di sana, lebih klik aja tuh dia rasa di saat ini, lebih cocok aja dia, hampir sesuai dengan kriterianya dia ya, pria lain itu atau wanita lain itu. Maaf ya, maaf mungkin kamu agak sakit mendengarkan ini, tapi ya mari harus jujur menyampaikannya biar kamu tahu gitu ya kondisi keadaannya, biar kamu bisa untuk kuat memilih yang terbaik bagi hidupnya kamu itu ya. Nggak ada niatan untuk menambah penderitaannya kamu, ndak gitu loh. Mana tahu ada kalian yang ragu-ragu gitu ya, ragu-ragu untuk menunggu atau untuk meninggalkan, jadi kamu bisa dapat gambaran gitu loh ya. Tapi memang kalau Maria di saat sekarang kamu lebih memilih setia nih Taurus kan, kamu lebih memilih untuk menanti dia ya, seperti itu. Tapi itu juga ya tidak ada salahnya, kayak kata Mari tadi, toh suatu saat dia akan lebih memilih bersama dengan kamu kok. Nah gitu, dengan segala macam konsekuensi ya. Nggak tahu lah entah sebab apa nanti dia selesai dengan orang lain itu ya, bisa-bisa juga kematian ya. Ini Mari jujur aja, ada Mari tangkap energinya seperti itu. Misalnya ya berpulang itu si pasangan dia yang lain bisa gitu, atau orang itu yang memilih untuk meninggalkan dia pada akhirnya ya bisa gitu ya. Jadi ya kemudian ada alasan kuat dianya balikan lagi sama kamu, kayak gitu ya. Jadi ya ya bukannya dia tidak memikirkan kamu, ini orang dia pikirkan kamu, tapi mungkin pemikirannya dia atau hasil dari pemikirannya dia itu tuh mungkin bukan sejurus ya dengan apa yang kamu harapkan gitu. Kamu mau dia mikirin kamu dan kemudian tentu ya
sangat amat wajar jika kamu berharap bahwa dia akan balik dan kemudian memilih setia bersama kamu saja, kan gitu ya. Pasti itulah harapannya kamu. Tapi ya pemikirannya ini tuh, ih kasihan ya Taurus, kasihan dia. Ya udahlah, biarin aja dia bebas gitu. Tak tinggalin aja lah dia. Gitu. Syukur-syukur segera ketemu kamunya sama wanita atau pria yang lebih baik daripada dia, yang bisa mengasihi kamu, yang bisa memberikan komitmen lebih kuat lagi bersama dengan kamu. Nah gitu ya. Tapi kalau kamu ini tuh Mari nampak belum mau putus asa gitu ya. Kamu belum mau putus asa. Kamu kelihatannya masih bahkan lagi-lagi bersemangatnya nih kali ya. Untuk ngambil hati dia, untuk membuktikan dirimu kepada dia ya. Di situ. Habis-habisan dalam artian bukan kayak orang yang lagi ugal-ugalan ya, bukan begitu. Habis-habisan maksudnya Mari totalitas. Nah, itulah ya, kayaknya lebih bagus totalitas. Kamunya kayak totalitas gitu ya, untuk memberikan nilai kepada hubungan kalian. Kamu totalitas untuk melayakkan dirinya kamu, mengupgrade dirinya kamu ya, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami gitu ya. Sebagai alasan untuk dia melihat kamu ya, dan melakukan hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan gitu ya. Ya pokoknya kamu kayak belum mau putus asa ini Mari nampak. Belum mau putus asa. Semacam masih kayak sangat worth it ya. Menurut kamu tunggu dia, kamu usahakan hubungan dengan dia, gitu kan? Dan rasanya Mari, beberapa dari kalian kaum Taurus, nampaknya memang rasa percaya dirinya, walaupun belum kamu dengar ya penyampaian Mari terakhir bahwa cepat atau lambat orang ini akan balik lagi ke kamu, tapi bisa aja secara kalkulasinya kamu atau secara intuitif. Nah ini bisa ya, kamu kayak yang yakin aja gitu loh, bahwa dia hanya temporer dengan pria itu, dengan wanita itu. Gitu ya. Makanya ada nampak rasa percaya dirinya kamu di sini. Gitu loh, bahwa kamu bisa kembali menarik dia bersama dengan kamu lagi. Nah, seperti itu. Iya ya, nampaknya Mari ada beberapa di sini tuh kayaknya pasangan dari masa lalunya dia ya, untuk beberapa. Misalnya gini, ini contoh aja. Sebelum bersama dengan kamu, sebenarnya dia sudah punya pasangan. Tapi ketika bersama kamu, dia tinggalkan pasangannya dia itu dan lebih memilih kamu. Sekarang gantian. Ya, ada beberapa ceritanya Taurus di sini, ini sekarang gantian. Akhirnya kamu dapat posisi seperti yang cerita dia kemarin hari dengan pasangan dia yang itu. Sekarang dia bersama dengan kamu, kemudian dia lepasin kamu dan dia balik lagi dengan orang yang sempat dia tinggalin itu. Nampaknya Mari ya, ini di sana. Itu loh. Soalnya ini orang yang bersama dengan dia, Mari lihat deep ini relationship-nya. Gitu loh. Bukan kayak model pacar-pacaran baru-baru pacaran ini Mari lihat ya. Jadi kayak orang dari masa lalu dia ini. Kok kuat banget ikatannya dia secara mental dan emosional dengan orang itu. Di sana ya. Kok udah langsung semacam lebur aja ini Mari lihat mereka. Jadi kayak ini menjalani, bukan sedang mengusahakan, menjalani ya relationship-nya dia ini dengan orang lain di sana. Melanjutkan kembali, itu yang Mari nampak. Itu loh. Makanya dia bisa agak ringan dengan kamu dan lebih berat. Ya, maksudnya lebih berat, lebih menitik, lebih memilih dengan orang yang lain di luar sana itu. Itu loh. Jadi misalnya effortnya dia untuk kamu ada di poin 4 dari 10, effortnya dia dengan orang lain itu ada di poin 8 dari 10. Kira-kira gitu nih kalau Mari nampak ya. Jadi kayak kalau kamu misalnya ya
dalam upayanya kamu untuk menarik dia kembali dengan cara menekan dia, itu tuh memang langkah yang salah ya. Jangan lakukan hal demikian. Maksudnya ya nyatakan kesempatan kepada dia bahwa kapanpun dia balik sama kamu, kamu masih mau terima. Gitu loh. Tidak bisa dengan dia ini tuh pakai acara mengintimidasi. Kalau kamu pakai acara mengintimidasi ke dia, kamu harus pilih. Kamu pilih aku atau pilih orang itu. Maka udah pasti dia itu tuh akan dengan tegas bilang, aku pilih dia. Jadi enggak usah main-main yang demikian itu ya. Intimidasi itu tuh jangan. Ngancem-ngancem kayak gitu itu jangan. Gitu loh. Nanti kalahnya di kamu. Karena memang kamu kalah sudah ya, jujur aja. Kamu lagi posisi kalah di sini. Gitu loh. Jadi jangan kamu ngasih alasan ke dirinya kamu sendiri untuk menyatakan bahwa kamu adalah orang yang kalah, kamu adalah korban gitu ya. Jangan, nanti ruginya di kamu juga itu. Di sana ya, psikologisnya kamu nanti rusak itu. Nah, di sana. Ya. Jadi memang nggak usah heboh-heboh, nggak usah ribut-ribut gitu sama dia, nggak usah. Walaupun kamu punya alasan untuk ribut-ribut ya, untuk maki-maki dia, gitu ya, untuk menghina. Bahkan ini maaf ya. Mungkin kalau kalian udah suami istri, barangkali mau mukul pun sebenarnya kamu punya alasan untuk mukul dia misalnya ya. Tapi ya nggak usah pakai acara keras-kerasan seperti itu, nggak usah. Tuh. Hanya bikin problem tambahan baru itu untuk kamu. Kalau dia mah gampang aja nih, dia kayak lari, pergi, menjauh dari kamu gitu kan. Nah, sementara kalau ada energinya kamu masih ingin deket, masih ingin bersama gitu kan. Jadi jangan biarkan ketidaktenangannya kamu justru semakin menjauhkan kamu dari berkesempatan untuk bersama dengan si dia gitu ya. Jangan tutup alasan dengan kehebohan demi kehebohan ya. Akhirnya jangan berikan alasan gitu. Jangan berikan alasan dengan memberikan tindakan kehebohan-kehebohan ya, agar seseorang ini tuh tidak semakin berpikiran untuk meninggalkan kamu. Nah, seperti itu. Terutama bagi kalian yang sudah berumah tangga. Tapi kalau kalian ini tuh masih pacaran, mari lihat, mendingan kamu coba aja dulu dengan pria lain atau dengan wanita lain ya. Karena kan ini ndak cepet ya seseorang ini tuh balik lagi sama kamu. Terutama bagi kalian yang memang punya kebutuhan mendesak untuk punya relationship yang serius gitu ya. Entah itu tuh karena kamu udah bosan jadi jomblo, entah itu tuh memang kamu sudah berencana banget segera berumah tangga, punya anak ya. Nah, nampaknya kamu udah ada salah untuk membuka diri ke orang lain gitu lah. Dan kalaupun kamu mau menunggu seseorang ini, tadi jangan hanya sibuk nunggu aja. Sibuk juga kamu ngupgrade diri kamu. Mendingan kamu fokus dulu kepada pekerjaanmu, kepada studinya kamu, gitu ya. Kepada karirnya kamu, bisnisnya kamu, kesehatannya kamu. Gitu loh, ya. Pakai momen ini tuh sebagai ajang self love-nya kamu, gitu loh. Aktualisasi dirinya kamu, gitu, ya. Jangan hanya kayak pembuktian diri hanya untuk dia, tapi pembuktian dirinya kamu lakukan untuk juga dirinya kamu, biar makin tinggi kesadaran akan value dirinya kamu gitu ya. Nanti kalau udah value dirinya kamu tinggi, inner beauty-nya kamu juga mancer gitu ya, daya tariknya kamu lebih kuat gitu kan. Nah, jadi secara otomatis kamu gak usah repot-repot gimana-gimana ngambil hatinya dia. Secara otomatis dia akan pasti tertarik ya, lebih tertarik kepada kamu. Itu udah pasti tuh, vibrasinya tinggi, itu tuh akan bisa menarik banyak hal-hal baik datang dalam hidupnya kita, gitu loh ya. Jadi kalaupun dia ndak balik sama kamu, tapi dengan
inner beauty-nya kamu yang terpancar tadi, kamu bisa menarik pria atau wanita lain yang memang benar-benar lebih bagus daripada dia, sesuai dengan tingkatan vibrasinya kamu gitu loh, yang lebih bisa menyeimbangi kamu gitu ya di sana. Oke, baik Taurus. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, Gemini, Libra, Aquarius. Berikut ada energi dari Capricorn di sini, Cancer hadir, Scorpio ada, Pisces ada, Aries ada untuk menutup bacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.